Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi. Presentasi kami buka dengan mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yaitu tentang implementasi keuangan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, dan Triple Bottom Line. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Dewa Ayudiana Anggriani, dengan NIM 2021214069, dan rekan saya, Ini NIM 068. Dan saya, Niko Mangrani Cahyani, Dan saya, Inyoman Rasigarta dengan NIM 202121400072. adapun materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada implementasi keuangan berkelanjutan, ada penerapan konsep Sustainable Development Goal, dan yang ketiga ada penerapan konsep Triple Bottom Line. Untuk presentasi yang pertama yaitu implementasi keuangan berkelanjutan akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi pertama yaitu mengenai implementasi keuangan berkelanjutan. Yang pertama itu mengenai pengertian dari keuangan berkelanjutan. Nah, keuangan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai hubungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, yaitu ada tujuan keuangan berkelanjutan. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan dan daya saing, sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Daya tahan dan dikaitkan dengan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik. Sementara daya saing dikaitkan dengan kemampuan LDK untuk melakukan inovasi produk atau layanan lingkungan yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mengacu kepada RPJP dan RPJM yang bercirikan pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Yang ketiga yaitu berkontribusi pada pemanasan global. Jadi melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan atau mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, prinsip pengelolaan risiko. Jadi, prinsip pengelolaan risiko ini mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko LJK guna menghindari, mencegah, dan meminimalisir dampak negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional LJK. Yang kedua yaitu pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif. Jadi dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian, infrastruktur, dan UMKM, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal. Yang ketiga yaitu prinsip tata kelola lingkungan dan sosial dan pelaporan yang kokoh dan transparan. Jadi di dalam kegiatan operasional LJK dan terhadap praktek-praktek tata kelola lingkungan dan sosial yang diselenggarakan oleh nasabah-nasabah LJK, serta secara berkala melaporkan kemajuan LJK dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif.
Jadi dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, serta menjalin kerjasama antar LJK, regulator, pemerintah, dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada rencana kerja strategis dan penguatan keuangan berkelanjutan. Yang pertama yaitu peningkatan supply pendanaan ramah lingkungan. Yang kedua, peningkatan demand bagi produk keuangan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu fokus aktivitas di atas diterapkan secara bertahap dalam jangka menengah dan jangka panjang. Yang pertama yaitu dalam jangka menengah. Kegiatan penguatan keuangan berkelanjutan difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, pemahaman, pengetahuan serta kompetensi sumber daya manusia, serta pelaku industri jasa keuangan, pemberian insentif, serta koordinasi dengan instansi terkait. Kedua, yaitu jangka panjang. Kegiatan difokuskan pada integrasi manajemen, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank, dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Ini saya akan presentasi mengenai materi Sustainable Development Goals. Pelaporan Sustainable Development Goals yang disajikan dalam Sustainability Report berisikan informasi perusahaan telah melakukan kegiatan apa saja sebagai wujud berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dari Sustainable Development Goals. Setiap perusahaan memiliki laporan Sustainable Development Goals serta cara penyampaian yang berbeda karena mereka memiliki kegiatan yang berbeda-beda juga. Tujuan yang berhak dicapai perusahaan berkaitan dengan 17 tujuan dari Sustainable Development Goals itu. Jadi tujuannya juga berbeda di dalam perusahaan. Adapun ke-17 tujuan Global Goals dari Sustainable Development Goals tersebut yaitu yang pertama yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga ada kesehatan dan kesejahteraan, yang keempat ada pendidikan berkualitas, yang kelima ada kesetaraan gender, yang keenam ada air bersih dan sanitasi, yang selanjutnya ada energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan ada pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, yang kesembilan ada industri, inovasi, dan infrastruktur, yang ke-10 ada mengurangi kesenjangan, yang ke-11 ada keberlanjutan kota dan komunitas, yang ke-12 ada konsumsi dan produksi bertanggung jawab, yang ke-13 ada aksi terhadap iklim, yang ke-14 kehidupan bawah laut, yang ke-15 kehidupan di darat, yang ke-16 ada institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, yang terakhir ada keberlanjutan kota dan komunitas. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan mengenai konsep triple bottom line. TBL atau triple bottom line ini merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul Cannibals with Fork, The Triple Bottom Line of 20th Century Business, yang mencatatkan bahwa selain dengan mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Selain itu, TBL juga merupakan suatu intisari dari keberlanjutan dengan
mengukur dampak dari kegiatan organisasi dunia termasuk profitabilitas dan pemegang saham sosial, masyarakat, dan lingkungannya. Nah, TBL ini merupakan suatu unsur penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena TBL ini menjadi suatu tolak ukur perusahaan dengan tidak hanya memperhatikan sisi ekonominya saja, namun juga dampaknya yang timbul baik itu positif maupun negatif terhadap sosial lingkungannya. Ada 3 aspek TBL yang memiliki hubungan kuat. Yang pertama yaitu menggambarkan dari aspek ekonominya, yaitu perusahaan harus fokus terhadap keuntungannya demi keberlangsungan hidup perusahaan. Dari aspek sosialnya, perusahaan harus memiliki komitmen kepada masyarakat untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan dari aspek lingkungan, yaitu semua kegiatan perusahaan harus terkait erat dengan lingkungannya. Selanjutnya, pendapat dari Wibisono dalam Sofyanti et al. 2017 juga menjelaskan bahwa keterkaitan mengenai ketiga aspek TBL ini, termasuk profit, merupakan pendapatan tambahan yang digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. People atau masyarakat merupakan yang menjadi salah satu unsur pendukung yang menentukan keberlanjutan perusahaan, dan planet merupakan lingkungan yang memiliki hubungan sebab akibat dengan perusahaan. Konsep TBL ini juga memiliki keterkaitan dengan konsep Trihitakarana. Perbedaannya terletak pada konsep triple bottom line yang digunakan dalam dunia usaha yang menjaga keseimbangan antara laba, masyarakat, dan lingkungan, sedangkan Trihitakarana sendiri yaitu menjaga harmonisasi ketuhanan, masyarakat, dan lingkungannya. Nah, sehingga dapat dinyatakan perusahaan harus dapat menyeimbangkan ekonominya agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungannya dari setiap aktivitasnya. Perusahaan dapat menjalankan ketiga aspek TBL tersebut, dapat melaksanakannya dalam program CSR. Hal ini dikarenakan pada konsep TBL merupakan intisari dari prinsip CSR. CSR ini merupakan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan, ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan dalam berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Retna Ningsih 2015 juga memaparkan bahwa CRS ini merupakan suatu program perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan memperhatikan hubungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan ini merupakan peran yang sangat penting dalam masyarakat maupun lingkungannya. Hal ini dikarenakan akibat dari aktivitas perusahaan dapat memberikan dampak kepada masyarakat maupun lingkungan, sehingga perusahaan harus tetap menjaga sinergi dengan baik antara ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Sekian pesan dari saya, akan melanjutkan oleh rekan saya. Mengenai implementasi keuangan berkelanjutan. Penerapan konsep Sustainable Development Goal, dan yang terakhir penerapan bottom line. Yang pertama, mengenai implementasi keuangan berkelanjutan, kelompok kami mengambil studi kasus yaitu di PT Bank Indonesia TB pada tahun 2015 sampai 2017. Nah, implementasi keuangan berkelanjutan di PT Bank Negara Indonesia dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Nah, pada aspek ekonomi dilihat dari jumlah kantor bank dalam negeri, cabang di luar negeri, jumlah akun consumer funding dan lending, lalu jumlah pinjaman, pendapatan, penyaluran dividen, dan penyaluran program kemitraan serta penyaluran bina lingkungan. Dilihat dari aspek yang kedua, aspek lingkungan, keuangan berkelanjutan yang diimplementasikan oleh PT Bank Negara Indonesia dilihat dari
penggunaan listrik, air, jumlah hutan, taman atau kota, dan pengurangan penggunaan kertas serta penghematan energi dari program daylight saving atau Earth Hour seperti itu. Dan yang dilihat dari aspek yang terakhir yaitu aspek sosial. Penilaian dari aspek ini dilihat dari penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sejak tahun 2007 hingga 2017 lalu mengalami peningkatan seperti itu. Nah, kita lanjut ke penerapan konsep Sustainable Development Goals. Nah, tadi kasus yang kita ambil yaitu penerapan konsep Sustainable Development Goal yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, sebagai program lanjutan dari MDG, Sustainable Development Goal, atau memiliki goals atau tujuan yang lebih variatif dan indikator keberhasilan yang lebih kompleks. SDG memiliki 17 tujuan atau goals yang harus dicapai. Nah, implementasi atau penerapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita ambil ada dari 5 aspek, yaitu mengakhiri kemiskinan, menghilangkan menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk seluruh usia, menjamin kualitas pendidikan dan mencerdaskan gender. Nah, dari yang pertama, penerapan konsep ini oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan mengurangi kemiskinan, yaitu dengan memberikan program-program jaminan sosial itu. Dan pada poin menghilangkan kelaparan dilakukan pemerintah dengan memberikan PMT atau makan tambahan kepada anak, mengurangi terjadinya stunting. 3, kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan dilakukan dengan cara mengurangi narkoba dan menghilangkan peredaran narkoba dari seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, menjamin kualitas pendidikan dilakukan dengan menerapkan wajib belajar kepada semua penduduk usia belajar selama 9 tahun. Dan yang terakhir, mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dengan memberikan studi gender. Lalu yang terakhir, kita masuk ke materi penerapan konsep triple bottom line. Kelompok kami mengambil studi kasus yaitu pada Hotel Alila di Seminyak. Program-program yang dilaksanakan di Seminyak mengimplementasikan konsep people dan planet ke dalam program CSR atau Corporate Social Responsibility. Dari sisi planet, Alila Seminyak telah berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya pada Zero Waste to Landfill. Limbah yang dihasilkan tidak langsung dibuang ke TPA, melainkan diolah kembali oleh Alila. Lalu Alila Seminyak juga menyediakan fasilitas tong sampah atau tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah masing-masing di SD Kerobokan dan SD 2 Kerobokan Kelod. Dan dari sisi people, Alila Seminyak sudah memiliki hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat. Hal dapat dilihat dari respon positif Kianadat Banjar Watu Belik yang menyatakan program-program yang dilaksanakan Alila Seminyak sudah baik. Itu. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Presentasi kami simpulkan yaitu keuangan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, dan Triple Bottom Line secara bersama-sama harus diterapkan oleh sebuah perusahaan karena penting untuk menjaga keberlangsungan alam beserta isinya. Selain itu, dengan mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, dan Triple Bottom Line, perusahaan dapat membangun image yang baik di masyarakat karena tren isu perusahaan iklim dan kesetaraan sangat diperhatikan oleh masyarakat di dunia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Presentasi kami tutup dengan mengaturkan Pramesanti. Om Santi 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 Om.